Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Putra Batubara. Apa kabar kawan-kawan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga lancar dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, di video kali ini saya akan review tentang sepeda motor Mio G. Di sini keluhannya sepeda motor yang kita temui ini, sekali 3 hari dia wajib bersihkan busi atau ganti busi lah kawan-kawan. Tapi analisisnya kita lihat udah berasap dia. Itu makanya kita lakukan pembongkaran. Apa sih rusaknya? Kalau sepeda motor setiap sebentar kok minta ganti busi kan? Setiap bentar kok minta ganti busi dan berebet-berebet gitu. Tenaganya tentu kurang lah, soalnya kompresi kita udah kurang. Itu dia. Nah, di sini kita review dulu. Ini udah kita bongkar dia mesinnya. Cuma tinggal analisis aja apa sih komponen yang rusak di dalam mesin ini. Itu dia. Nah, setelah kita bongkar ini dia kawan-kawan, mesin yang udah kita bongkar, analisis ini keluhannya ya blok silindernya lah. Blok silindernya ini udah rusak dia, udah aus. Itu soalnya untuk Mio G nggak bisa dilemer dia kawan-kawan, harus ganti blok silindernya yang baru. Ini dia. Ini kalau kita perhatikan, ini dia penyebabnya. Ini businya itu setiap saat harus diganti, harus dicek, dan kompresinya kurang. Ini ya. Kalau kita perhatikan, di dalamnya ini udah bergores dia ini. Udah bergores. Ini dia, udah bergores dia blok silinder kita ini ha. Itu dia kawan-kawan. Dan komponen lainnya kita lihatlah dulu apakah masih bagus apa enggak kan. Ini dia. Blok silinder kita yang tadi yang dikatakan udah bergores dia kawan-kawan ha. Kalau kita perhatikan ini di dalamnya udah nggak halus lagi, udah ada goresannya ini. Itu dia. Ini juga udah aus. Ring pistonnya ini udah tenggelam dia. Itu kadang-kadang kita kok pistonnya masih rapat kok berasap gitu kan. Ini dia. Ini dia kawan-kawan ring pistonnya. Di sini udah jelas ada arangnya nih. Ini yang menyebabkan dia berasap. Soalnya olinya udah naik ke atas dia ke ruang bakarnya. Nah, ini. Untuk kawan-kawan yang pemula ini terkadang rentan ini ring piston kita ini terhadap kerusakan. Soalnya ya, saya perhatikan untuk anak-anak yang belajar atau anak-anak SMK lah, setara SMK. Mereka bukanya ini pakai obeng dia dibukanya ini. Ini yang ringnya ini dibuka pakai obeng. Harusnya jangan pakai obeng dia kawan-kawan. Ini dia. Kita apa aja? Ini kalau udah kita putar kayak gini, baru diputar sini dia. Nah, kayak gitu bukanya. Dan ini juga kayak gitu. Ini baru kita buka. Kayak gini. Tinggal kayak gini. Jangan dicongkel pakai obeng kayak gini nanti patah dia itu. Itu dia. Ini untuk ring pistonnya Ini ring olinya otomatis sudah aus lah. Udah tenggelam dia. Udah di dalam pistonnya. Seharusnya kan ringnya itu lebih luas diameternya dibandingkan ring piston. Ini dia. Itu ring piston kita. Ini ring olinya ada 3 dia. Satu yang kayak per kayak gini, baru 2 yang tipis-tipis. Sedangkan ring kompresi ini tebal-tebal. Perlu diketahui untuk susunan masangnya ini, kalau yang tajamnya ini ada bagian yang tajam ini. Ini untuk posisi nomor 2 dia. Berarti di sini kan yang di tengah. Dan sementara untuk yang kayak gini, yang agak halus kayak gini, itu di posisi nomor 1 dia. Nah, ini dia piston kita yang udah rusak. Analisisnya ini kan udah bergores dia kawan-kawan yang dalam, perhatikan. Ini goresannya nih. Itu goresannya nih, yang ini. Itu makanya ini makanannya ini Ini kan pistonnya enggak ini rusak. Perhatikan lah kawan-kawan goresan. Ini dia. Untuk analisisnya kalau kita perhatikan rusak apa enggak sih? Apa piston saya? Ini dia. Kita toko aja biasanya ini bunyi kalau udah rusak dia kawan-kawan. Itu. Ininya udah lapang ini Dan untuk analisis ringnya itu kita pasang di sini aja. Kalau kita enggak punya alat ukur yang presisi kan untuk mengukurnya ini. Rapat apa enggak? Itu dia. Di sini kita perhatikan. Renggangnya itu yang di dalam itu. Itu dia. Kalau udah renggang berarti bocor kompresinya. Di sini jelas analisisnya ini dia. Udah bergores blok silindernya, jadi harus diganti.
Ini perlu kalian ketahui juga kawan-kawan, tidak selalu kadang blok silinder kita yang rusak. Terkadang ini ada botol-botol klep namanya ini. Kalau ini udah goyang, klepnya ini berarti udah rusak dia itu. Kalau udah goyang. Ini dia, itu biasanya ini masih bagus. Ini juga bisa menyebabkan sepeda motor kita keluar asap. Untuk yang innya ini, yang in katup masuk, ini dia yang in. Yang in yaitu ini yang di atas ini. Kalau bocor kan tentu oli masuk ke sini ke ruang bakar ya, harus dibakar jadi asap dia warna putih. Tapi kalau yang X bocor biasanya oli kita berkurang tapi tidak berasap. Itu dia. Kalau yang X. Untuk katup X-nya ini o-ring klepnya atau seal klepnya ini bocor, sepeda motor kita tidak ada asapnya keluar, tetapi gimana ya? Olinya kok setiap ganti oli berkurang, itu dia. Lantaran yang X-nya ini biasa bocor. Tapi kalau in yang ini, seal yang in ini, seal klep yang in ini, seal katupnya bocor, dia otomatis keluar asap dia di sini kawan-kawan. Itu dia analisisnya, perlu kita ketahui. Kalau ini bocor juga kompresi kita akan nggak kuat lagi. Soalnya kan yang harusnya ini keadaan tertutup semua, ini ruang bakar kan di sini dirapatkan kayak gini dia. Kayak gini analisisnya kan. Baru kalau udah kayak gini kan kompresi itu di dalam ruang bakarnya itu, itu dia di dalam. Hubungkan kayak gini di dalam di ruang bakar, Piston yang naikkan kompresi tadi, ditekannya itu, dirapatkannya, dimampatkannya udah ada di dalam. Tapi kalau rengkit katup kinda ini bocor, tentu kompresi kita berkurang kawan-kawan. Kalau bocor yang in, tembakan udara tuh kedengaran ke karburator. Kalau ke injeksi, kalau enggak ke injeksi, ces, gitu ke injeksinya. Tapi kalau yang X, kedengaran ke knalpotnya itu tus gitu. Itu dia. Kalau ini bocor analisisnya. Kalau yang ini cis di bagian karburator atau throttle body, dan yang X-nya itu akan meledak dia di suara knalpotnya. Itu dia. Itu makanya kita harus presisi ini. Skir klepnya ini jangan sampai bocor dia. Dan sealnya ini kalau udah kita skir klep ini diusahakan gantilah kawan-kawan yang sealnya ini sama yang ini. Itu dia analisisnya. Kalau sepeda motor kita berebet sih, businya harus diganti sekali seminggu dan ada arangnya kayak gini, ya udah. Soalnya untuk sepeda motor yang Mioji ya diciptakan ndak bisa dilemer. Ini bedanya kawan-kawan, yang bisa dilemer sama yang ndak bisa dilemer ya ini. Ini boringnya aluminium semua ini, nggak ada besinya. Perhatikanlah kawan, ini kan aluminium semuanya ini. Sementara untuk yang bisa diboring atau bisa dilemer blok, ini harus besi di sininya. Makanya tentu kalau kita boring yang ini memang bisa sih, tapi seminggu 2 minggu kan berasap lagi. Itu dia kawan-kawan. Jadi analisisnya kita gantilah solusinya. Untuk kalau Mioji beda sama Mio lama sama Beat, itu bisa diboring, dia bisa dilemer blok. Tuh teknologi Yamaha itu. Sekarang nggak bisa diboring dia. Soalnya Jupiter MX, Mioji, Mio S, Mio M3, Vixen itu nggak bisa dilemer dia kawan-kawan. Nah itu dia. Tadi ini dia penyebab kita sering ganti busi, kompresinya kurang, berasap, berebet dia kan. Soalnya udah ada arangnya di sini di ruang bakarnya. Ini udah ada arang ini di piston. Ya itu dia. Mungkin itu aja kawan-kawan. Harus ganti blok silinder. Soalnya kalau kita perhatikan pada bagian apanya, crank apanya ini, connecting rodnya ini masih bagus dia, nggak goyang. Soalnya kalau udah goyang dia atas bawahnya, bunyi dia. Itu dia analisisnya. Ini masih bagus dan nggak lengket, syukurlah. Biasanya kalau udah habis oli itu lengket. Gitu tadi kawan-kawan. Mungkin itu aja sih video kita kali ini. Solusinya berarti kita harus ganti blok silindernya kawan-kawan. Soalnya itu, kalau kawan-kawan ada permasalahan sepeda motor kok harus ganti busi setiap minggu, harus bersihkan busi sekali 3 hari, ada arangnya di kepala busi itu, ini dia ruang bakar kita udah masuk oli, jadi harus diganti lagi blok silinder. Kalau untuk Mioji kita ganti. Tapi kalau kita punya masalahnya nanti pada motor Beat, Honda atau yang mana lah,
Biasanya Honda cuma Vario yang bagian pneumatik yang nggak bisa di boring, dia harus ganti langsung. Itu pun Vario yang pakai apa? Oh, radiator. Tapi kalau Vario yang kecil yang 110 bisa itu, soalnya sama dengan Beat. Itu dia kawan-kawan. Jadi solusinya ganti nih, ganti blok silinder. Itu dia. Kelihatan kan bergores blok silinder kita. Nah, itu dia. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Mungkin sekian video dari saya untuk analisis sepeda motor yang kalau berasa sekali 3 hari ganti busi. Itu dia, ini piston yang ini. Baik, sampai jumpa di video saya selanjutnya kawan-kawan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe lah channel saya. Jangan lupa support terus channel saya Putra Batubara, bagikan sama kawan-kawannya. Semoga bermanfaat video saya bagi saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.